Pak Kemul ini 2 tahun yang lalu, 2 tahun terus saya programkan untuk bedah rumah. Akan tetapi beliau sudah berkalah dengan alasan tidak siap. Kebetulan di bulan November saya dapat laporan dari Pak Kardus, Pak RT, Pak, rumah Pak Kemul mau roboh. Miris saya. Renov sebelahnya saja hanya ganti tiang, pasang GRC. Yang tadinya mohon maaf geribik, yang tambah diintip dari luarnya udah kelihatan orang di dalamnya, saking jarang-jarang. Dilalah saya turun ke lapangan ngecek, saya upload di video di Facebook, bahkan ada di TikTok saya. Nah, di sini terpanggil mungkin jiwa-jiwa relawan, jiwa-jiwa berkorban. Karena ingat kata Allah, khairun nas anfa'uhum lin-nas. Sebaik-baiknya manusia ialah manusia yang bisa memberikan manfaat pada orang lain. Ini bukan program desa, bukan program ID. Ya, garis bawahi lagi sekali lagi, ini bukan program ID. Kalau program ID nanti semua desa minta. Ini spontanitas, panggilan hati, panggilan jiwa. Lewat tangan-tangan dokter ini, urunan. Kebetulan Pak Ketua ini ya udah, ya anak saya, ya adik saya, yang sering kita saling sharing, berbagi. Beliau kumpulkan anggota-anggota, ayo berapa lo Bapak, inilah wujud nyata. Maka saya kalau lihat organisasi sok pamer ngapain? Udah nggak zaman. Ya, ini rumah, kalau yang dari luar dana desa, ini rumah kedua yang dibantu oleh ID. Bukan bedah bangun baru. Kalau bedah kan salah kadangnya. Maaf kata, saya ditransfer uang 15 juta. Habis paling 14 sekian. Sisanya nggak akan saya makan Bapak Ibu ya. Kalau ada yang curiga dengan duit itu. Ada kurang lebih sisa hampir 1 juta akan saya belikan pasir dan semen untuk bedah rumah dana desa yang kurang uangnya. Kebetulan kemarin saya dapat bantuan dari salah satu anggota ID juga. Saya nggak usah sebutkan orangnya. Saya belikan pasir 1 rit dan semen 6 sak. Sudah dibuatkan bahan. Saya hanya lewat mulut. Karena saya nyumbang uang belum bisa. Karena terlalu banyak yang saya pikirkan. 4 ribuan nyawa yang dibawa binaan kepala kampung Uki. Ya. Jadi sekali lagi saudaraku semua, kita apresiasi. Ini tulang bawang, ya, yang tadinya tidak punya program tiba-tiba muncul wujud nyata membangun rumah masyarakat. Selama ini yang kita kenal dokter itu hanya ngobati, benar nggak? Iya. Tapi nyatanya 2024, 2025 panggilan jiwa mereka, karena ada hubungan emosional kami, saya pribadi dengan para dokter ini, terjadilah seperti ini. Yang ingin saya sampaikan adalah ini bukan untuk pencitraan kami Bapak Ibu, ini tulus dari kami. Kenapa kami hadir ke sini? Tidak lain kami bukan untuk membanggakan diri kami dan anggota-anggota kami. Saya bawa anggota kami. Saya bawa anggota ini cabang tulang bawang untuk lihat orang bersyukur dengan begini. Jadi tidak pantas kalau seorang dokter tidak bersyukur dengan apa yang dia miliki saat ini.
Pada saat bersedih, ingat ketemu. Pada saat bersedih, ingat ketemu. Adik-adik isi, mungkin ini kamarmu, bukan rumahmu, ukuran kamarmu. Tapi kadang kalian tidak pernah bersyukur. Lihat, kamu. Itu yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman saya dokter. Jadi bukan saya kemari untuk pencitraan dan lain. Kami ingin menyampaikan ke mereka. Nikmat mana lagi yang kalian dustakan? Dah besar. Oh, saya sekolah mahal dibayar kecil. Lihat, masih bersyukur mana habis sekolah mahal masih dibayar dengan orang yang tidak sekolah dan tidak punya uang. Masih ada syukurnya kita masih bisa disekolahkan lewat orang tua. Teman-teman sekalian, itulah yang ingin titik berat sebenarnya ingin saya sampaikan pada acara peresmian ini. Pada saat kita melihat ke bawah, kita pasti bahagia. Kemudian yang kedua adalah saya ingin mengucapkan terima kasih besar pada Pak Kakam yang telah memfasilitasi kegiatan-kegiatan kami. Kenapa Pak? Oh, kok izin tulang bawang sama apung ugi terus? Karena memang satu, kami tidak punya dana banyak Pak. Dana kami dari donasi-donasi teman-teman dokter, sehingga kami benar-benar membutuhkan rekan-rekan kerja, sahabat-sahabat yang dalam artian bisa memanfaatkan uang kecil menjadi pahala yang besar. Dan saya yakin, percaya, begitu juga teman-teman dokter yang lain, Pak Arkam pernah kami kenal dari kecil ya, dari dulu. Jadi integritasnya, kepercayaannya, kejujurannya, semuanya kami percaya. Sehingga kadang sisa uang 100.000 dilaporkan, malu saya Pak ada. Ya udah sih Pak untuk uang bensin, tapi dilaporkan. Nah itu yang saya belajar dari beliau. Sehingga ada uang donasi lebih, saya karena belajar dari beliau, Pak Kakam ini ada uang lebih dari donasi yang kemun. Karena ini judulnya adalah donasi untuk bedah rumah, saya nggak mau. Awalnya kamu pakai, kami pakai untuk acara yang lain, kami nggak mau. Kami ingat Pak Kakam mungkin kami balikin. Terserah Pak Kakam mau pakai bedah rumah yang lain atau yang ini, terserah. Nah itu maksud saya Pak, dalam setiap perjalanan itu ada pembelajaran yang kita hadapi dan harus kita jalani semua. Bapak Ibu sekalian, tentunya yang sangat-sangat berperan dalam pembangunan bedah rumah bukan isi tulang bawang. Kami iuran dengan niat saya bawa teman-teman saya untuk melihat nilai di bawah. Jadi jangan selalu merasa kurang, itu niat utama saya. Tapi untuk yang lain mendapatkan pahala insya Allah ya. Tapi yang mungkin paling besar berperan adalah kepala kampung, bapak-bapak sekitar dan bapak-bapak tukang yang tanpa pamrih. Mungkin saya belum tentu bisa seperti itu, dan tetangga-tetangga yang tanpa pamrih. Kita tidak tahu mana yang lebih dahulu dan lebih penting bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kita sama-sama di jalan yang baik. Kemudian yang ingin saya sampaikan lagi, saya permohonan maaf Bapak Ibu kalau sebetulnya apa yang kami lakukan, apa yang kami berikan mungkin belum begitu membuat perubahan yang berarti, tapi kami selalu mencoba untuk berbuat walaupun sedikit. Bagaimana orang dapat merasakan bersama-sama apa yang kami berikan. Mungkin itu saja sambutan dari saya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Kepala Kampung UKI, Bapak perangkat desa, Bapak Ustadz, terutama Bapak tukang yang tanpa pamrih dan ibu-ibu yang sudah masak-masakan. Tenang Bu, itu ada hitungannya di akhirat. Kita nggak bisa menyumbangkan uang, tapi ternyata sumbangan sebutir nasi buat orang yang berbaik mungkin itu lebih besar daripada orang yang menyumbang 1 miliar untuk masjid. Insya Allah mungkin itu. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kekurangan.
Saya tahu untuk sambutan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mending, ha? Oh, nanti nih dan sudah nih berarti. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Berkah selalu. Ya. Silakan Pak di sini. Ya, ya silakan masuk ke duluan, lalu kami mengikuti dari belakang. Mbah Mun. Alah, ini kantin baru. Baru pulang masalahnya. Oh, yang ini belum dilepo ya, Mbak Kon? Mereka nanti. Tentunya kita buat semua. Oh, ya. Dan 2 kamar. 2 kamar. Nah, ini rumah lamanya. Ini hausnya di situ. Nah, ini kamarnya. Ya. Ini mana yang isi mana? Lihat sini. Ya. Inilah. Nah, 80 tahun Indonesia merdeka masih ada rumah seperti ini. Di mana negara? Nah, ini diwujudkan ke ID. ini untuk tempat naro. Tinggal roboh ini. Ya, simpan gunakan kata-kata. Nah, dengan ikhlas kalian bekerja di rumah sakit itu ilmunya akan ngalir ke kalian semua. Saya 22 tahun dari puskes sampai rumah sakit. Ya mending kalian dokter, saya mah nggak sekolah. Tapi jadi PNS ya, Bang? bersyukur, alhamdulillah. Itu rezekinya ya. Ini kalau ini pelunas tipe berapa ya? 45 ya? Sebesar ini. Ada 76 nih, 77. Dan berkah ya Pak Kemon. Insya Allah. Ya Pak Kemon lain yang 45 lah. yang punya takut. Tempat lain itu gotong royong itu sudah nggak ada. Iya. Semua itu sudah bayaran sudah semua. dihitung, nggak ada. Makanya ngelihat kayak gini loh. Orang pada kaget kok bisa. Masyarakatnya, makanya masyarakatnya dapat nama tuh gotong royongnya. Pak Kemunnya sendiri, kami cuma sedikit ya, anggota kami aja nggak percaya. Dan ini istrinya baru nyampe tadi pagi ya? Dari kerja di Jakarta. Sistem rumah tangga. Oh, pas Lebaran ya Bu. Iya. Pas ya, kita nggak ganggu dia untuk memaksa dia untuk pulang. Betul. Ya. Ya, jadi Pak Kemun, ya inilah keluarga kalian. Kalau ketemu di rumah sakit di mana, ini orang yang pernah bantu saya, ya. Jadi tetap bersyukur. Amin. Amin. Cukup sehat panjang umur sudahlah cukup. Itu. Nah, jadi kembali ke rumah tadi, terserah. Kalau memang itu masih layak, jadikan dapur. Ya. Tapi itu pesan saya nggak mau itu ambruk. Kita bangun ini supaya nggak ambruk. Nah, kali di dapur kali masih di situ ambruk, nggak mau saya dengar itu ya. Jelek juga kita semua ya. Iya. Jadi kesannya kami ini tidak memberikan pelajaran. Jadi mana yang bakal patah cepat diperbaiki, jadikan dapur sementara. Ada rezeki tinggal nyambung. Ya. Oke ya. Tadi sudah saya jelaskan ada sisa uang, tapi saya mau bagi ke sana. Yang lain, ya. Ya, biar ini kalian punya semangat untuk memperbaikinya. Ya, kerja baik-baik ya. Ya. Oke. Kasih Mbak ya. Sami-sami Pak. Biar ngeliat tuh, kalau nyesel masuk Bratasena jelek, nah lihat ini. Jangan sedikit-sedikit mengeluh. Oke Mas, ini konsep bedah rumahnya seperti apa Pak? Baik ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, saya akan jawab konsepnya seperti apa. Sebenarnya nggak punya konsep sih. Ini namanya dadakan. Tadi di sambutan saya sampaikan. Tidak ada niat, tidak ada rencana, tidak ada program yang namanya antara kampung, UGI dengan ini tuh Lombok nggak ada. Ini spontanitas. Itu tadi saya sampaikan hari baik, bulan baik. Gayung bersambut, saya buat video, beliau ngobrol di rumah, ngopi bareng, buka-buka video, ngalur itu kok membahas ini. Jadi spontan, ya. Alhamdulillah mungkin inilah asbab bulan puasa ini, bulan Ramadan ini, rezeki untuk Pak Kemun dan keluarga. Siapa yang bisa memprediksi hanya dengan uang 14 juta bisa jadi rumah? Kalau kita mikir nggak akan jadi. Tapi kalau kita praktek, tulus, ikhlas,
tukang ikhlas, kepala kampung ikhlas, aparatus ikhlas, ibu-ibu ikhlas. Jadi ini rumah. Iya kan? Nah, jadi itu konsepnya. Tidak ada namanya program, tidak adanya kami juga mengemis-ngemis, tidak. Atau dari ID, tahun ini bangun rumah nggak ada. Semua spontanitas saja. Mungkin itu kalau mau dilanjutkan oleh Pak Ketua ID. Ya, mungkin ini salah satu kegiatan yang baik. Kebetulan di bulan Ramadan, jadi sangat baik untuk teman-teman anggota ID menyumbangkan dananya untuk pembangunan rumah. Sebenarnya betul konsepnya tidak ada sih, cuman hanya spontanitas. Tetapi kebetulan pada saat saya share di grup, ternyata antusias sekali teman-teman ingin menyumbangkan sedikit hartanya untuk pembangunan rumah. Mungkin itu. Ayo Pak.